Yang saya hormati Pak Asisten 1, yang saya hormati Kepala Dinas, Bupati Morowali Utara atau yang mewakili, yang saya hormati teman-teman para kepala desa dan ketua BPD ya, Kecamatan Mori Atas, Mori Utara ya, dan juga yang saya banggakan dari BPN, dari SPN, dan yang saya cintai semua ketua dan anggota Satgas Penyelesaian Konflik Agraria, adinda saya Pak Agus. Pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih kita semua bisa hadir dengan satu bingkai frame kita semua untuk mencari solusi dari persoalan ini. Jadi bagi saya persoalan ini bukan masalah baru, ini masalah yang sudah sangat lama. Saya perlu jelaskan sedikit bahwa keadaan di Mori Atas dan Mori Utara berkaitan dengan PTP 14, karena dulu PTP 14 Pak yang saya tahu, sekarang sudah SPN. Jadi saya menganalisa dari dulu sebenarnya akar masalahnya begini supaya Satgas juga tahu. Jadi dulu itu ketika PTP 14 itu masuk di daerah Mori Atas itu, Mori Atas dulu namanya, satu masih Kabupaten Poso dulu, belum ada Morowali Utara, belum ada Morowali itu. Pada saat masuk itu PTP itu dibuatlah surat ukur oleh BPN ya, mungkin BPN pasti lebih paham. Nah, saya tidak tahu tahun berapa PTP itu datang di sana, Pak Desa masih ingat? 97 Pak. Ya, 97 1997 ya. Tahun 1997. Sementara Morowali itu lahir 99. Jadi masih Poso. Itu surat ukurnya sudah pada saat itu sesuai dengan aturan, ada izin lokasi, kemudian nah bayangkan dari 97 kemudian kalau tidak salah ingat HGU itu keluar tahun 2009 ya. Jadi 97 2009 berapa tahun itu? 11 tahun dikuasai PRI. 11 tahun. Nah, ini saya mau bawa dulu kita ini supaya kita semua punya pemahaman yang sama kenapa kasus ini timbul. Ya. Jadi 11 tahun kemudian surat ukur baru keluar HGU. Di masa 11 tahun ini kita juga harus akui bahwa PTP waktu itu tidak semua daerah itu dia tanami. Begitu keadaan lapang ya Pak Desa ya. Tidak semua ditanami. Yang ditanami itu tidak cuma yang tidak belum semua. Karena tidak ditanami, maka pada saat itu juga rakyat tidak pernah tahu bahwa di situ ada surat ukur. Maka rakyat masuklah, ada yang memang dari dulu sudah ada di situ. Kemudian ada memang daerah yang masih kosong, rakyat pikir ini tidak ada yang punya. Jadi masuklah, ada yang bikin sawah, ada yang bikin yang tanam berkebun dan sebagainya, ada lahan penggembalaan dan sebagainya. Nah, ketika terbit HGU itu, ini juga saya dari dulu saya protes ini. Harusnya pada saat mau diterbitkan HGU tidak boleh menggunakan surat ukur tahun 97. Tapi harus melakukan tata batas surat ukur kembali karena de facto tidak sesuai dengan de jure. Ini persoalan yang sebenarnya ini. Makanya
Kalau lihat rekomendasi saya penerbitan HGU, saya tulis di situ dan semua kepala desa bertanda tangan. Kami memberikan rekomendasi untuk diterbitkan HGU PTP dengan catatan, ada di situ di surat rekomendasi. Ada Pak, betul, saya sudah lihat. Bahwa tanah-tanah yang disuasai oleh masyarakat tidak boleh masuk di dalam HGU. Itu. Ada rekomendasi saya Pak, di sebelum keluar HGU, karena sebelum keluar HGU itu harus ada rekomendasi bupati. Mungkin itu surat yang 2011 itu surat anu saja, itu surat setelah sudah berkasus. Tapi sebelum 2009 ada itu di BPN, coba periksa. Karena di BPN itu saya tulis itu sebagai salah satu klausul catatan bahwa boleh diterbitkan HGU dengan catatan kampung, kebun, sawah masyarakat tidak boleh harus diinklaf. Tapi kenyataannya keluar HGU tidak ada itu sesuai dengan surat ukur 297. Maka masuklah itu kebun-kebun masyarakat. Jadi bukan mengada-ada itu masyarakat. Di sana itu yang masuk, yang ada di dalam HGU itu tidak mengada-ada. Saya saksikan, karena saya ini bupati yang lebih banyak dulu di Morowali Utara. Ini masih ada semua ini tahu bagaimana saya di Morowali Utara dengan jalan yang susah, tapi begitu ada masyarakat pasti saya hadir. Nah, dalam perjalanannya, kemudian ini saya cerita jujur, saya tidak mau sembunyi apapun. Masuklah pada saat itu kita dihadapkan pada kondisi bahwa PTP 14 ini adalah BUMN. Itu tembok besarnya itu sebetulnya di persoalan kita ini, di tembok besarnya itu adalah BUMN. BUMN ini negara. Jadi ketika kita maju maka menabrak negara, katanya begitu. Nah sekarang kalau saya melihat persoalannya, masih banyak rakyat kita di dalam memang tidak diganggu oleh PTP, saya tahu. Ya, banyak masyarakat kita sekarang dalam HGU punya sawah tidak diganggu kan, tidak ditanami sawit. Tapi persoalannya tidak boleh mereka mendapatkan sertifikat. Kenapa susah mendapatkan sertifikat? Karena harus ada persetujuan Menteri Keuangan untuk mengeluarkan aset itu, kan itu aset negara. Jadi kalau cuma swasta sudah lama ini selesai di bawah ini. Kasus contoh di Morowali, di PT Citra, ketika lahan transmigrasi masuk di dalam HGU PT Citra, maka kita langsung memprotes, maka BPN langsung mengikhlas itu lahan transmigrasi. Yang masalah kita ini sekarang karena BUMN. tadi saya cerita sama Pak Logi, Komisi 2, dicarikan solusi karena contoh misalnya di Le sudah keputusan Mahkamah Agung, ya, kita menang, rakyat menang, tapi sampai hari ini belum ada keputusan dari, karena terhambat di Menteri Keuangan, karena itu adalah aset. Belum lagi, perparah lagi, ini PTP 14 pemilik awal sudah pindah ke SPN. Nah, belum lagi berhubungan HGU ini kalau tidak salah sudah di bank misalnya. Dari Mandiri ke Bank Muamalat. Ini memang banyak masalahnya. Nah, bagaimana menurut saya perlu sampaikan, kenapa Satgas ini hadir? Ya. Satgas ini hadir tidak pernah bertentangan dengan gugus tugas sesuai amanah undang-undang. Satgas ini saya bikin, ini bagian dari upaya yang membantu saya untuk mengidentifikasi persoalan
Kemudian nanti dari hasil satgas inilah gubernur mengambil kebijakan. Nanti gubernur yang lobby, karena ini lobbynya tingkat tinggi sudah. Tapi saya butuh data yang kuat, yang akurat untuk bisa saya bicara dengan Menteri ATR BPN, bicara dengan Menteri Keuangan untuk mencarikan solusi. Yang kedua juga ada fakta. Nah, ini juga perlu saya ini bicara apa adanya. Ada juga memang masyarakat yang pada saat PTP menanam itu tidak protes. Nanti kebunnya sudah besar, sudah jadi, sudah berbuah, baru kita protes. Ini juga problem kita ini. Contoh, ini banyak terjadi. Saya kira Pak Desa tahu ini banyak terjadi. Jadi saya bilang kemarin Agus ketika kasus itu terjadi, begitu saya tahu siapa yang tanam sawit. Dia bilang yang tanam sawit itu adalah SPN. Nah, sawit itu tidak tumbuh dalam satu malam. Tapi sawit itu tumbuh hampir 5-6 tahun baru berbuah. Kenapa baru sekarang sengketa? Kenapa tidak pada saat ditanam itu pergi cabut itu? Ini problemnya ini. Enggak. Jadi bukan kita persoalan bahwa karena di persoalan agraria ada beberapa dasar yang harus kita patuhi bersama menyelesaikan persoalan agraria. Satu, di dalam hukum agraria berlaku asas besetter. Besetter ini artinya, ya bahasa Belanda Gus ya. Bahasa Belanda itu artinya besetter itu siapa yang ada di atas tanah itu pada saat bersengketa maka undang-undang menjamin bahwa untuk sementara dia pemiliknya. Itu asas besetter. Yang kedua, di hukum agraria berlaku asas tanah harus produktif. Tanah tidak boleh tidak produktif. Makanya tidak boleh di negara kita ini ada tanah terlantar. Artinya penyelesaian kasus ketika terjadi persoalan itu yang kedua. Yang ketiga, di Sulawesi Tengah tidak berlaku kepemilikan adat. Tidak berlaku kepemilikan adat secara kolektif. Jadi misalnya kayak di Bungku itu ada kepemilikan keluarga, misalnya raja Mati misalnya, atau di Modi Raja Marundu misalnya. Itu yang boleh diakui undang-undang itu misalnya macam Pak Sunisi. Boleh punya tanah berlaku pribadi, tapi Raja Marundu tidak diakui di undang-undang agraria memiliki tanah, kecuali misalnya anaknya per orang. Itu yang jadi tiga ini. Tiga ini dasar kita menyelesaikan persoalan tanah. Nah, mari kita periksa ini persoalan kita. Satu, asas besetter, siapa yang ada di atas tanah itu? Mari kita periksa sama-sama. Pada saat BPN, pada PTPN menanami itu, kita bisa buktikan kalau itu tanah kita ada tanda-tanda, ada bekas kuburan, ada bekas tanaman besar misalnya di situ, atau ada bekas sumur di situ. Itu pasti masih ada sampai sekarang. Kalau misalnya itu bisa kita buktikan. Dan tolong itu pembuktiannya di situ Pak. Asas besetter itu. Atau bekas pematang sawah, biasa lupa orang sembunyikan itu. Nah, periksa lagi yang persoalan. Yang kedua,
Tidak boleh Pak Desa itu menyelesaikan persoalan status quo. Itu tidak boleh. Tanah tidak berlaku status quo. Bilang misalnya kita bikin perusahaan, tidak boleh mengolah orang di situ, tidak boleh Pak. Persoalan tanah tidak berlaku itu di agraria. Kita dihukum karena menelantarkan tanah. Tanah-tanah terlantar langsung diambil alih oleh negara. Jadi tanah harus produktif. Dalam kasus kita ini, kalau saya melihat, ya, makanya saya berharap supaya Satgas ini tugasnya satu mengidentifikasi persoalan. Yang kedua, tugasnya Satgas ini adalah nanti memberikan rekomendasi kepada gubernur. Jadi tolong semua kita yang kami panggil ini bukan peradilan di sini, bukan. Karena tugasnya pemerintah itu hanya satu, musyawarah untuk mufakat. Kalau itu tidak tercapai, maka kita bawa ke pengadilan. Atau kita rekomendasikan ke gugus tugas karena di situ ada kepolisian, ada kejaksaan di situ. Jadi saya sangat berharap kita lihat keadaan di lapangan sebetulnya. Makanya saya bilang sama Satgas, kalau sudah selesai pertemuan, undang semua, bahan-bahan semua sudah masuk dari Pak Desa dan pemerintah daerah, lakukan cek lapangan. Cek lapangan itu yang menentukan. Misalnya, masyarakat pasti saya tahu, kalau di Morit Atas, Morit Utara saya tahu. Karena daerah itu masih kosong juga saya masuk. Di era itu saya cuma jalan kaki di era 2007. Tidak ada jalan, tidak ada listrik. Masuk di era itu. Belum ada tanaman di era itu saya masuk dulu. Pak Agus. Saya jalan kaki mulai dari jam 10 malam sampai jam 3 subuh saya tiba di era. Tahun 2007. Jadi saya kuasai itu daerah itu dan saya tahu. Maka oleh karena itu saya juga minta dari pihak SPN, tolong jangan juga terlalu kaku melihat pemahaman hukum berdasarkan kondisi hari ini. Harus pelajari juga latar belakang. Karena SPN ini sebenarnya orang yang tidak tahu persoalan. Karena dia membeli, dia dialihkan dari yang sudah bermasalah. Di zaman saya bupati hampir tiap hari Pak orang demo ini gara-gara PTP akomodasi. Sampai pernah saya datangkan dulu, masih ingat Pak Komisaris PTP Pak Lutfi. Saya datangkan di mana dulu ya kita pertemuan itu. Mengambil terus tukang demonya itu dulu Ferry Siombo. Siapa lagi ini anggota dewan di Poso 1 ini? Tungku ini. Dharma Tungku. Ini keluarganya Pak Desa. Itu tukang demonya itu Pak Agus. Tiap hari. Jadi teman-teman PTP kalau mau tahu tiap hari dulu itu PTP apabila itu di demo. Dan persoalannya cuma ini. Tanah-tanah masyarakat yang di dalam HGU itu PTP. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap sekali lagi kita semua harus membuka diri untuk kita mencari solusinya supaya selesai barang ini. Ini khusus Morit Utara ini ya. Belum lagi kita mau bicara nanti soal PT Anak. Itu lebih rumit lagi. Ini Pak Desa saya kira kita semua satu pemahaman. Tapi saya juga menghimbau supaya masyarakat kalau barang yang sudah ada, jangan lagi jangan orang pergi panen orang punya, karena orang punya itu yang dipanen. Kalau dia sudah tanam, kecuali yang belum ada apa-apa. Nah, ini yang perlu kita bicarakan supaya PTP juga tahu posisi tadi yang saya cerita ini. Kondisi itu real, saya tidak tambah-tambah. Bahwa kondisi HGU waktu itu seperti itu. Kalau dihitung kira-kira 50%
surat ukur dengan HGU perbandingannya. Kalau surat ukur 1000, maka sebenarnya kalau waktu itu BPN melakukan tata batas kembali Ya. sebelum keluar HGU, itu pasti 50% itu Pak yang real. Tapi waktu itu begitu keluar HGU, masyarakat kesian sudah takut. Karena kita tahu PTP 14 waktu itu. Dari dulu Pak Agus itu banyak masyarakat yang diambil-ambil, diproses karena dalih HGU. Nah, apakah hari ini kita akan biarkan terus begini? Jadi kalau saya saran, daerah-daerah, contoh misalnya daerah-daerah yang sudah ditanami oleh PTP, SPN, saya kira ini tolong ini diamankan yang sudah ditanami ya, yang sudah berbuah, karena ini berbuah ini 7-8 tahun baru berbuah ini. Tapi tanah-tanah yang masyarakat itu juga saya minta PTPN berhenti untuk tidak lagi menserobot tanah masyarakat. Jangan lagi dalih HGU, jangan pakai dalih HGU karena saya tahu persis, saya saksi hidup bahwa masyarakat sudah ada di dalam sebelum PTP masuk. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ya saya minta nanti mungkin rekomendasi ya. Nanti Pak Bupati, saya minta tolong Pak Bupati. Ini kalau saya pernah lakukan dulu di Morowali, itu PT Tamako, itu juga nakal itu. Akhirnya apa, saya satu hari masyarakat demo terus. Saya bilang apa masalahnya? Dia bilang Pak, kami punya tanah itu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya pakai dana APBD, saya bayar BPN, lakukan tata batas kembali HGU. Apa yang terjadi? 290 hektar sawit yang sudah panen selama bertahun-tahun ternyata tidak masuk di dalam HGU. Hari itu juga saya bilang sama Tamako, kau mau panjang atau mau pendek urusan? Akhirnya dia bilang sudah Pak, ambil saja itu 290 hektar. Nah, saya minta tolong Pak Bupati Pak, kalau mau clear ini barang, PTP aman, masyarakat aman, coba lakukan tata batas kembali HGU-nya PT SPN ini. Karena saya juga tidak terlalu yakin ya. Iya. HGU itu dulu ya, saya tidak jelekan BPN ini ya. Tapi ini dulu, kasus dulu. Kalau sekarang saya sudah pakai alat. Kalau dulu itu kan bapikul apa orangnya? Bapikul apa lagi? Bukan teodol itu, bapikul patu itu. Sudah di tepi batas. Biasanya rakyat kita ini kalau disuruh tidak tepat dan sebagainya. Jadi kalau mau pilih, ini saran saya Pak Bupati, demi rakyat bayar BPN pakai APBD seperti yang pernah saya lakukan. Tata batas dulu baik-baik supaya clear dua-duanya, rakyat clear, PT clear. Yang tidak masuk di dalam, siapa tahu banyak memang rakyat punya tidak masuk HGU. Tapi kita berkelahi terus karena kita tidak tahu ini barang. Satu solusi ini. Jadi saya minta tolong Pak Bupati, sudahlah tutup mata pakai APBD. Karena kalau BPN tidak mungkin lakukan pengukuran ulang, karena tidak ada orang punya anggaran itu. Tapi kalau Bupati minta ukur ulang Pak, kami biayai, pasti orang. Itu solusinya. Nanti ketahuan, nanti juga SPN, aku yakin akan ada sawit di luar HGU. Banyak sekali. Kalau itu terjadi kan selesai ini persoalan. Cuma itu solusinya. Ada misalnya contoh, misalnya ada di dalam kawasan seperti yang kita bilang tadi, ya sudah.
jadi daripada kita terus berkelahi, tidak jelas apa yang kita mau berkelahi akan ini. Jadi, saya minta tolong, kan tidak mungkin gubernur mau APBD kan itu. Dan itu sudah pernah saya bikin di Morowali, tanya itu PT Tamako. 290 hektar sudah keluar. Nah, begitu keluar, sudah selesai persoalan, tidak ada lagi orang menggugat sampai hari ini. Iya. Tamako tenang, rakyat selesai. Ini saran saya sarankan karena ada Pemda, solusinya kata batas dulu HGU itu. Kalau bisa juga ada kami minta PTP, SPN. minta juga PPN ya. Tolong dikasih juga HGU-nya SPN ini ya. Dikasih ke Satgas HGU-nya. Supaya kita sama-sama nanti ke Pak Bupati, saran saya itu Pak, ya. Itu solusi itu. Kalau ini dilakukan puas semua orang. Tidak ada lagi yang kita mau apa, sudah terlanjur. Kemudian yang kedua, kalau ada yang di dalam tadi, yang di dalam yang saya bilang di rekomendasi saya itu jelas, dibuka file pasti masih ada. Karena saya ingat sekali, saya tidak mau tanda tangan kalau tidak ada kata-kata ini dulu. Saya bilang sama semua kepala desa bertanda tangan ini. Kepala desa di zaman saya, semua tanda tangan, saya tanda tangan rekomendasi terbitnya HGU. Tapi ada catatan itu, lahan-lahan masyarakat, perumahan, persawahan, perkebunan, nah, itu dikeluarkan dari HGU. Saya kira ini saja. Ya, siap. Ya, terima kasih Sebelum atas kesempatannya. Dua ini sudah terjawab Pak untuk Mayumba, izin Pak. Lalu Bapak juga mengetahui persoalan terkait plasma yang tidak ada di Desa Mayumba Pak. Izin masyarakat Desa Mayumba yang 13 orang lalu hampir masuk penjara gara-gara perjuangan ini. Plasma ada inti tapi tidak ada plasma. Yang PT apa? PT SPN Pak di Mayumba. Tidak ada Plasmanya Pak. Tidak ada plasma Pak kalau di Mayumba. PTP ada, SPN ada. Bisa dijawab itu. Baik, terima kasih. Untuk kemarin, untuk plasma sama inti, itu kan di kabupaten diambil alih oleh perkebunan, oleh dinas perkebunan sendiri. Jadi kita percayakan untuk dinas perkebunan mengatur itu. Oh, tapi sudah dari perusahaan sudah ada. Ya. Coba nanti kita cek kembali habis. Ya. Cek kembali biar tidak. Ya, penting sudah ada itu. Tinggal dicari di mana satu lagi. Ya. Oh aman, sudah itu sudah dibilang. Ada satu kelompok atau anak tuh nanti biar habis ini lah kita. Ya. Terima kasih. Ya. Sama.